keanekaragaman hayati pada makhluk hidup. Yang akan kita pelajari di bab ini ada dua. Yang pertama itu adalah pengertian dan jenis-jenis keanekaragaman hayati, dan yang kedua adalah keanekaragaman hayati di Indonesia. Kita akan masuk pada pengertian dan jenis-jenis keanekaragaman hayati, di mana keanekaragaman hayati atau disebut sebagai biodiversitas itu merupakan keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan atau totalitas variasi gen, jenis, dan ekosistem pada suatu daerah. Nah, jika dilihat dari pengertiannya ini, maka dapat disimpulkan bahwa keanekaragaman itu memiliki 3 tingkatan, yang itu keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat jenis, dan keanekaragaman ekosistem. Kita lihat yang pertama di keanekaragaman gen. Nah, di sini kalian lihat ada gambar manusia dengan berbagai macam warna kulit, berbagai macam warna rambut, berbagai macam bentuk hidung. Dapat kita lihat bahwa keanekaragaman tingkat gen itu adalah keanekaragaman individu dalam satu jenis makhluk hidup. Jadi hanya merupakan variasi dari satu spesies saja. Selain pada ras manusia, ada juga pada tanaman mawar, di mana tanaman mawar itu memiliki berbagai variasi warna. Ada yang putih, ungu, kemudian ada yang kuning, dan lain sebagainya. Kemudian pada hewan itu juga bisa kita temukan pada variasi pial ayam atau jengger ayam. Ada tipe single, tipe pea dan walnut, kemudian ada tipe rose. Ini juga merupakan variasi tingkat gen. Nah, yang paling umum di kita itu adalah variasi pada pisang, di mana pisang yang kita makan itu merupakan jenis dari Musa acuminata, dan variasinya bisa kalian lihat ada berbagai macam jenis pisang yang bentuknya agak berbeda, tetapi sebenarnya merupakan satu spesies, yaitu Musa acuminata. Meskipun warnanya berbeda, tapi tetap dikatakan sebagai variasi tingkat gen karena terdiri dari satu spesies saja. Kemudian yang selanjutnya itu ada variasi gen pada jeruk. Dapat kalian lihat ini ada beberapa contoh jeruk. Ada jeruk mandarin, kemudian ada jeruk ponkam atau juga jeruk santang. Pokoknya jeruk yang model mengupasnya itu gampang, itu adalah Citrus nobilis. Nah, nanti bisa kalian pahami bahwa nanti jeruk itu ada keanekaragaman tingkat gen, juga ada keanekaragaman tingkat jenis. Jadi mulai sekarang silahkan diperhatikan baik-baik, hati-hati, karena bisa masuk ke keanekaragaman tingkat gen, bisa juga masuk ke keanekaragaman tingkat jenis. Nah, tapi yang kalian lihat ciri dari jeruk yang ini, dia gampang dikupas untuk langsung dimakan. Nah, selanjutnya kita masuk ke keanekaragaman tingkat jenis. Keanekaragaman atau variasi yang terdapat pada berbagai jenis atau spesies makhluk hidup dalam genus yang sama atau di famili yang sama. Jadi ada yang tingkat genus, ada yang tingkat famili. Dikatakan sama sebagai keanekaragaman tingkat jenis. Tingkat genus misalnya genus Felis, itu ada kucing leopard, Felis bengalensis, kucing rumahan atau Felis silvestris, dan kucing hutan atau Felis chaus. Itu merupakan keanekaragaman tingkat jenis. Kemudian genus Bos atau sapi-sapian. Ada Bos indicus atau sapi berbunu, kemudian ada sapi potong dan perah, itu adalah Bos taurus yang ada di Eropa, dan sapi yang ada di Indonesia atau kita nyebutnya banteng, itu adalah Bos sondaicus. Nah, meskipun memiliki kemiripan, tapi mereka itu tidak satu spesies, melainkan hanya satu genus saja. Nah, kita lihat lagi pada yang tingkat famili, yaitu famili Bovidae.
Misalnya antara sapi dengan kerbau. Sapi itu bos, genus bos, dan kerbau itu bubalus. Masih dikatakan sebagai keanekaragaman tingkat jenis. Kemudian contoh lagi adalah famili Canidae, serigala atau kanis, dan rubah atau Lycalopex. Nah, ini contoh dari keanekaragaman tingkat jenis di mana ada kucing, kemudian harimau, singa, harimau kayak leopard. Itu mirip bentuknya, ada kemiripan, tetapi hanya merupakan tingkat keanekaragaman tingkat jenis. Kemudian, nah hati-hati juga tadi dikatakan ada jengger ayam. Nah, ini ada contoh juga ayam yang merupakan berbeda jenis. Jadi keanekaragamannya merupakan keanekaragaman tingkat jenis, di mana yang A itu adalah ayam hutan. Kemudian yang B itu adalah ayam kampung. Kemudian yang C itu adalah hasil perkawinan dari ayam hutan dengan ayam kampung, atau disebut sebagai ayam bekisar. Selanjutnya ke keanekaragaman pada Solanaceae, yaitu ada kentang, tomat, terong, dan juga cabai. Terus ada Arecaceae atau palmae, itu sama ya. Contohnya ada kelapa, pinang, lontar, ada pinang merah, ada aren, dan juga kelapa sawit. Ini merupakan keanekaragaman tingkat jenis pada tumbuhan. Tentunya kalian masih bisa mencari contoh-contoh yang lain selain yang sudah saya contohkan di PowerPoint ini. Nah, ini tadi yang Ibu singgung pada saat keanekaragaman tingkat gen. Ini merupakan keanekaragaman tingkat jenis karena antara jeruk-jeruk ini mereka berbeda pada hal spesiesnya. Ada Citrus paradisi, kemudian ada Citrus reticulata, ada Citrus lemon, ada Citrus aurantifolia. Ini jeruk lemon, kemudian ada jeruk nipis, itu berbeda jenis. Kemudian Citrus paradisi itu juga berbeda jenis. Kemudian ada Citrus reticulata, juga ada perbedaan jenis meskipun sama-sama jeruk, tetapi memiliki karakteristik yang masing-masing berbeda. Selanjutnya, kita masuk pada keanekaragaman ekosistem. Nah, bagaimana keanekaragaman ekosistem terjadi? Keanekaragaman tingkat ekosistem itu terjadi akibat adanya perbedaan letak geografis. Perbedaan letak geografis ini akan mengakibatkan terjadinya perbedaan iklim yang akan berpengaruh terhadap jenis-jenis tumbuhan dan hewan yang hidup di suatu daerah. Nah, tentunya kalian paham kalau perbedaan geografis pasti akan mempengaruhi segala hal yang berkaitan dengan daya dukung dari tumbuhan ataupun hewan-hewan yang ada pada ekosistem tertentu. Ini dicontohkan ada hutan, ada semak, perkebunan, kemudian ada terumbu karang, ada laut, dan juga ada danau. Nah, bisa kalian lihat ini perbedaannya. Ini yang daerah sungai, kemudian ini danau. Nah, ini sebenarnya hutan, tapi dia hutan homogen, dia adalah hutan jati. Ini ada perkebunan, ini perkebunan teh. Selanjutnya, ini contoh lain lagi. Ini yang ada pada daerah gurun. Bisa kalian perhatikan tanpa ada tumbuhan satupun. Kemudian ada ekosistem hutan tropis di mana tumbuhannya sangat rimbun. Kalau ini terumbu karang, terus yang ini adalah hutan gugur. Selanjutnya, kita masuk ke keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia.
ada yang kita pelajari itu adalah persebaran flora yang ada di Indonesia, kemudian ada persebaran fauna yang ada di Indonesia, manfaat dan nilai keanekaragaman hayati, aktivitas manusia yang mempengaruhi keanekaragaman hayati, dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, ada link YouTube yang bisa kalian kunjungi, silahkan bisa nanti setelah ini kalian mengunjungi link YouTube ini, ada apakah di situ. Selanjutnya kita ke persebaran flora yang ada di Indonesia. Flora yang ada di Indonesia itu tercakup dalam kawasan Malaysiana, ingat ya, Malaysiana, bukan Malaysia ya, beda. Yang terdiri atas Indonesia, Filipina, Malaysia, Kepulauan Solomon, dan Papua Nugini. Persebaran flora yang ada di Indonesia itu tidak merata, bisa kalian lihat jenis-jenis tanaman yang ada di Jawa, Sumatera, Kalimantan, ataupun Papua itu agak sedikit berbeda. Hutan hujan tropis di Kalimantan memiliki keanekaragaman tumbuhan yang paling tinggi. Kemudian untuk daerah Jawa, Sulawesi, dan Maluku, kemudian ada Kepulauan Sunda memiliki keanekaragaman tumbuhan yang paling sedikit. Nah, sebenarnya bisa dimengerti juga karena di daerah Kalimantan itu masih lebih banyak hutannya daripada di daerah Jawa. Di Indonesia itu terdapat juga beberapa flora endemik. Contohnya di sini adalah Rafflesia arnoldi, kemudian ada contoh-contoh anggrek yang ada di sini. Itu merupakan flora-flora yang ada di Indonesia. Selain tanaman yang ada di contoh ini, tanaman khas yang ada di hutan Kalimantan itu ada tanaman kerueng, ada tanaman meranti, kemudian ada, kalau di Jawa itu ada tanaman jati, ada tanaman mahoni. Itu merupakan tanaman khas yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke persebaran fauna yang ada di Indonesia. Di Indonesia, karena letak geografis Indonesia itu merupakan di antara dua benua, yaitu benua Asia dan juga benua Australia, itu menyebabkan Indonesia memiliki keanekaragaman fauna yang tinggi, di mana ada kemiripan sebagian wilayah Indonesia itu ada kemiripan dengan wilayah oriental atau wilayah Asia. Sedangkan ada yang memiliki kemiripan ke daerah timur atau ke Australia. Nah, pada saat zaman dulu itu ada peneliti yang meneliti tentang persebaran fauna yang ada di Indonesia, dan yang meneliti itu adalah dua orang, ada Wallace, ada juga Weber atau Max Weber, bukan orang Indonesia ya, karena ini menelitinya adalah pada saat masih zaman Darwin. Nah, karena hasil penelitian inilah nantinya akan ada teori dari Darwin yang didukung dengan hasil-hasil penelitian dari Wallace dan juga ada dari Weber yang meneliti persebaran fauna yang ada di Indonesia. Kita lihat di sini ada gambar yang ada seperti garis khayal yang membatasi antara wilayah Indonesia Tengah dengan Indonesia Barat. Terus ada juga garis khayal yang membatasi antara Indonesia bagian tengah dengan Indonesia bagian timur. Nah, Indonesia bagian timur ini hasil penelitian dari Max Weber ini dikatakan sebagai daerah paparan Sahul. Nah, sedangkan yang ada di daerah barat itu disebut sebagai paparan Sunda. Ini yang hasil penelitian dari Wallace. Nah, yang ini disebut daerah Wallacea atau daerah peralihan, di mana nanti fauna-fauna yang ada di daerah peralihan ini sebagian besar merupakan fauna endemik yang ada di Indonesia. Kita masuk ke daerah oriental, itu meliputi Pulau Jawa. Oriental itu berarti yang masuk paparan Sunda ya, paparan Sunda itu meliputi wilayah Jawa, Bali, Sumatera, dan Kalimantan. Khasnya mereka memiliki mamalia yang berukuran besar, terdapat berbagai jenis primata atau kera, terdapat burung-burung. Nah, khasnya yang daerah oriental itu memiliki warna yang kurang menarik, tetapi biasanya dia bersuara merdu. Dan terdapat beberapa jenis ikan air tawar. Ini ada contoh orang utan, harimau Sumatera, dan juga jalak Bali.
Selanjutnya daerah Australia sudah sangat berbeda, meliputi Papua dan pulau-pulau sekitarnya. Terdapat mamalianya berukuran kecil, banyak hewan berkantong, tidak terdapat spesies kera atau primata di sana itu tidak ada. Kemudian burungnya berwarna-warni, tetapi mereka tidak memiliki suara yang merdu. Contoh yang khas itu adalah cendrawasih. Masuk ke daerah peralihan, merupakan daerah peralihan antara fauna Asiatik atau Oriental dengan Australia. Daerahnya meliputi Sulawesi dan juga Kepulauan Nusa Tenggara, baik Nusa Tenggara Barat maupun Nusa Tenggara Timur. Terdiri atas hewan-hewan endemik, yaitu hewan yang hanya ada di pulau tersebut. Contohnya ada anoa, dia kan khas sekali. Dia tidak mirip, ada sedikit kemiripan dengan Asia, tapi juga bukan merupakan mamalia yang bertubuh besar. Kemudian ada komodo, rangkong, singa puar, dan juga burung maleo. Nah, kita lihat ada manfaat dan nilai keanekaragaman hayati. Yang pertama itu adalah sebagai sumber plasma nutfah. Plasma nutfah itu merupakan sumber gen. Jadi ada gen-gen yang belum ditemukan di setiap keanekaragaman hayati, itulah yang nanti akan bisa memunculkan variasi-variasi baru. Terus sebagai sumber pangan, sandang, papan, dan kesehatan, ini jelas. Sebagai sumber pangan, ada berbagai jenis tumbuhan yang bisa kalian makan. Ada umbi-umbian, kemudian ada buah-buahan, ada juga yang bisa biji-bijian, itu merupakan sumber pangan. Terus sebagai sumber sandang, itu contohnya adalah tanaman kapas. Papan itu yang digunakan sebagai bahan bangunan. Kemudian kesehatan itu yang dibuat untuk obat-obatan, atau kalau mungkin di sini itu jamu ya, misalnya kayak kunyit, kemudian ada jahe, ada kencur, dan lain sebagainya. Ya, selanjutnya manfaat dan nilainya itu adalah mempertahankan keberlanjutan ekosistem. Jelas, semakin beraneka ragam suatu ekosistem, maka ekosistem itu akan semakin baik karena memiliki daya dukung yang sangat kuat. Tapi jika dia merupakan keanekaragamannya berkurang banyak, maka lama-kelamaan ekosistem tersebut akan mengalami kepunahan. Sebagai lahan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, ini jelas sebagai lahan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi yang peduli terhadap lingkungan. Kemudian selanjutnya sebagai sumber pendapatan atau devisa, misalnya mengekspor kayu-kayuan, misalnya mengekspor kayu jati, kayu cendana, kayu gaharu, itu kan sangat menghasilkan sebagai sumber pendapatan bagi negara, juga sebagai tempat rekreasi dengan memperhatikan kelangsungan hidup dari ekosistem tersebut atau keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Kemudian kita lanjut pada aktivitas manusia yang mempengaruhi keanekaragaman hayati. Jadi aktivitas manusia itu ada yang merugikan, ada juga yang menguntungkan. Kalau yang merugikan jelas misalnya perusakan habitat. Perusakan habitat itu bisa kalian lihat sangat terlihat sekali di daerah Kalimantan, banyak habitat-habitat dari orangutan yang sudah berkurang banyak akibat dari hutan-hutan yang ada di Kalimantan itu digunakan sebagai perkebunan karet, perkebunan kelapa sawit. Nah, itu kan sangat mengganggu habitat dari orangutan. Kemudian penggunaan bahan kimia secara berlebihan. Nah, di penggunaan bahan kimia itu biasanya di sektor pertanian ya, bisa pestisida, bisa menggunakan pupuk organik secara berlebihan. Ini akan sangat mengganggu keseimbangan ekosistem. Kemudian adanya pertanian monokultur. Pertanian monokultur itu maksudnya hanya menanam satu jenis tanaman saja. Otomatis yang ditanam adalah tanaman yang berjenis unggul. Kalau yang tidak unggul pasti tidak akan dibudidayakan oleh petani. Nah, nanti nasib tanaman yang tidak unggul inilah yang akan mengalami kepunahan. Kemudian pencemaran lingkungan dari limbah pabrik ataupun rumah tangga. Yang jelas limbah rumah tangga biasanya dari kamar mandi ya,
cuci baju, cuci piring, itu kan sangat mencemari lingkungan sekali sebenarnya. Kemudian juga dari limbah pabrik. Nah, ada juga aktivitas manusia yang dapat meningkatkan keanekaragaman hayati, yaitu pemuliaan. Pemuliaan itu misalnya dipelihara secara intensif untuk dipertahankan kehidupannya. Terus ada reboisasi atau penghijauan, pembuatan taman-taman kota, kemudian ada pelestarian plasma nutfah baik secara in situ ataupun ex situ. In situ dan ex situ pasti tahu bedanya. In itu berarti di dalam habitat, kalau ex berarti di luar habitat. Penebangan pohon di hutan dilakukan dengan menerapkan sistem tebang pilih dan tanam kembali. Jadi penebangan pohon itu boleh sebenarnya, asal tebang pilih. Jadi memang yang sudah layak untuk ditebang itu boleh ditebang, tapi dengan catatan setelah ditebang maka akan dilakukan penanaman kembali supaya fungsi dari pohon yang ditebang itu akan langsung tergantikan oleh pohon yang baru. Upaya pelestarian keanekaragaman hayati yaitu secara in situ maupun ex situ, misalnya pelestarian secara in situ yaitu pelestarian makhluk hidup dalam habitat asli, misalnya cagar alam. Kemudian kalau secara ex situ itu tidak di habitat asli, misalnya kebun binatang. Kalau pada tumbuhan ya misalnya ada kebun raya, itu juga secara ex situ. Nah, dalam memanfaatkan keanekaragaman hayati dengan ada yang harus diterapkan yaitu prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu prinsip daya toleransi. Prinsip daya toleransi ini maksudnya dalam memanfaatkan itu harus melihat daya toleransi dari si keanekaragaman hayati tersebut, tidak boleh dieksploitasi secara besar-besaran. Nanti daya toleransinya habis ya sudah hilang. Kemudian in optimum, tidak boleh dieksploitasi secara optimum. Jadi harus di bawah optimal. Berarti keanekaragaman hayatinya dimanfaatkan tidak boleh secara besar-besaran juga. Prinsip ketahan balikan itu hampir mirip juga dengan prinsip daya toleransi, dan juga ada faktor pengontrol yang harus diterapkan dalam hal pemanfaatan keanekaragaman hayati.